Ya, maka kehancuran dunia itu adalah dengan meninggalnya seorang ulama. Ada dalam satu keterangan, meninggalnya satu kaum, satu penduduk jauh lebih ringan dibanding meninggalnya satu ulama. Menurut itu kaul ulama atau hadis, ini tahu. Jadi meninggalnya satu kaum dalam satu penduduk dalam satu kaum itu jauh lebih ringan dibanding meninggalnya satu ulama. Karena satu ulama itu menjadi lampu. Di mana lampu tersebut mati, mulai ada kegelapan. Mati lagi ulama, makin gelap. Mati lagi ulama, makin gelap. Dan itu Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allim rahimallahu ta'ala wa adama nafabi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Qala radhiyallahu anhu, fayan bagi maka sepatutnya li talibil ilmi bagi yang menuntut ilmu an la yatahawwana untuk tidak meremehkan bil adabi terhadap adab wa sunnani dan sunnah-sunnah. Ya, jangan ngeremehin adab sama sunnah. Kenapa? Fa inna man tahawana bil adabi, karena sesungguhnya bagi orang yang meremehkan terhadap adab, haruma sunana, maka dia akan mengharamkan kesunahan. Diawali dari adab dulu tuh. Ya, gak ada sopan santunnya, kemudian ya adabnya yang kurang bagus lah intinya. Maka dia akan nanti berakibat mulai mengharamkan kesunahan-kesunahan. Wa man tahawana bisunani, siapa orang yang meremehkan terhadap sunnah-sunnah, haruma al-faraidho, maka dia akan mengharamkan kefarduan atau kewajiban. Meremehkan sunnah lama-lama merembet akan mengharamkan wajib, artinya lama-lama nggak dilaksanain wajibnya. Wa man tahawana bil faraidi, dan siapa orang yang meremehkan kefarduan, harumal akhirata, maka haram dia terhadap akhirat, maksudnya haram masuk surga. Dia akan mengharamkan artinya mengharamkan akhirat, kayak udah nggak percaya lagi sama akhirat. Ya emang gitu. Ya, fakta, suka nggak suka, orang yang hari ini nggak pernah sholat, dia nggak percaya sama akhirat. Walaupun ditanya, lu Tuhan lu siapa? Allah gitu, dengan bangun dong. Walaupun nggak pernah sholat juga, secara nggak langsung dia nggak meyakini akhirat atau dia mengharamkan akhirat, kan gitu ya. Kalau dia percaya dan meyakini akhirat, nggak mungkin dia nggak sholat. Itu aja sih, nggak usah kemana-mana ya. Ucapannya nggak bisa dipegang juga. Kalau ucapan nggak sesuai perbuatan, yang munafik. Wa ba'duhum qala, dan sebagian dari para ulama berkata, hadza hadisun, ini suatu hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wayan bagi, dan sepatutnya an yaksura sholata, untuk memperbanyak salat, wa yusalliya salatal khashi'in, dan memperbanyak salat khashi'in, salat yang khusyuk. Ya, khusyuk kan berarti kan salat yang sendiri bukan ya khashi'in, serius salatnya. Kan tadi lawannya meremehkan serius gitu. Maka mulailah ente dalam serius ya terhadap sholat. Faina zalika, karena sesungguhnya demikian tersebut, aunun, adalah pertolongan, lahu, baginya,
ala tahsili, untuk mendapatkan ilmu, wa ta'allumi, dan pembelajaran. Serius ente masalah ibadah dan sholat, maka itu akan mempermudah terhadap pembelajaran dan keberkahan. Wa ansyattu, dan aku menyandandungkan li Syekhil Jalili, terhadap Syekh Al-Jalil Az-Zahid, yang zuhud, Al-Hujjaj, ya, Najmuddin, yaitu Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi. Umar bin Muhammad An-Nasafi, apa yang disenandungkan? Kun li awamiri wa nawahi hafizon, jadilah engkau terhadap perintah-perintah dan larangan-larangan hafizon, memelihara. Jadilah ente orang yang memelihara perintah dan larangan-larangan. Maksudnya perintahnya dikerjakan, larangannya dijauhi. Itulah orang yang hafizun, menjaga. Wa ala sholati muwaziban wa muhafizun, dan atas salat tersebut muwaziban, terus menerus, wa muhafizun, dan terjaga, jangan sampai bolong. Watlub uluma syar'i, carilah ilmu syariat, wajhat, seriuslah, wasta'in, dan mintalah tolong kepada Allah. Dikabulin. Dulu aneh nyari guru susah. Serius kita dalam mencari guru, ditunjukin guru yang hakiki dengan cara Allah. Entah dari mimpi, entah dari ente jalan tiba-tiba kok mau kesini, ternyata ente diketemukan sama guru. Fa inna zalika, maka yang sesungguhnya yang demikian, kok itu lagi sih. Bitayyibati, apa sih bitayyibati? Bitayyibati ada di syarahnya. Mana tuh? Bil, musik. Hah? Ini juga belum ketemu. Di bawahnya. Nah, itu ada tuh. Bitayyibati ay bil a'mali sholihati wal akhlaqil mardiyati. Bitayyibati artinya dengan beramal yang soleh dan berakhlak yang diridhoi. Ya. Tasir, maka menjadikan engkau faqihan, faqih, ahli fikih, hafizon, yang terjaga. Ya. Tasir itu tasiru, menjadi, ya, beramal soleh dan berakhlak mulia. Itu yang akan menjadikan ente manusia yang berharga di mata Allah. Kadang kan ada juga yang akhlaknya kagak, pintar doang. Ada yang akhlaknya benar, blow on. Ada yang pintar benar, akhlaknya nggak ada. Kalau bisa dua-duanya lah. Was'al, mintalah kepada Allah, ilahaka, kepada Tuhanmu, hibzika raghiban, di dalam penjagaan raghiban, minta dengan serius, jangan main-main. Kalau ente benar minta sama Allah, gimana cara minta kepada Allah dengan serius? Khusyuk. Fi fadlihi, di dalam fadilahnya, keutamanya, fallahu khairun hafizan, maka Allah sebaik-baiknya penjaga. Gak ada yang bisa yang paling baik penjagaan selain Allah. Ya, ente dijaga sama bokap nyokap ente di rumah. Ketika di kerjaan ente dijaga sama security. Kalau di jalan, tapi yang jagain ente nggak ada. Siapa yang memastikan diri ente nggak kecelakaan di jalan? Siapa memastikan diri ente nggak kena batu timpukan orang lagi tawuran? Ayo, lagi jalan enak-enak ada yang tawuran, timpuk, ya, batu nyasar.
mau ngebalas nanti udah pingsan duluan, batunya gede. Pernah nih lewat ada yang tawuran tahu yang orang Tanah Abang tuh, kalau Tanah Abang tuh ribut mulu tuh, Tanah Abang sono, Tanah Abang sini. Ya kan, bener kan, Tanah Abang yang karet tuh sama Tanah Abang sono itu ribut mulu. Kalau ribut, buset, pedangnya panjang-panjang banget. Ada yang pakai stick golok, ya kan, stick golok. Mana itu yang bawa anak-anak bocah itu. Bilang pedang sama badannya lebih gede pedangnya. Ya kan? Stick golok, Pak. Celurit nih, celurit sama badannya di itu bocah lebih gede celuritnya. Bilang kata gue, bocah bisa gitu mainin celuritnya tuh gede banget tuh. Apa cuman bawa-bawa doang begitu, bilang ada. Mana gedean celuritnya gitu, gede banget. Pedang gede-gede banget, stick golok. Wah, ternyata udah mau ribut. Ya, antara Tanah Abang sono, pokoknya sini lah karet sama Tanah Abang tuh, ribut dari dulu itu. Ributnya diwarisin lagi. Ada warisan. Terus bener diwarisin, ternyata anak Tanah Abang nih mungkin. Ya kan? Warisan. Ya kan itu. Leluhur. Ya, siapa yang ngejaga ente coba? Ya Allah lah. Kalau nggak Allah yang ngejaga, ya ketika lagi kayak gitu mana bokap nyokap jauh, security jauh, mana di jalan cuma ente doang sendiri. Waqala, dan berkata juga ati'u, taatlah ente kepada Allah, taatlah kalian kepada Allah, wajiddu, dan seriuslah, wala taksalu, janganlah kalian malas. Wa antum ila rabbikum turji'un, dan kalian kepada Tuhanmu akan kembali. Wala tahja'u fa khiyarul wara, janganlah kalian tidur. Tahja'u itu naum. Janganlah kalian tidur. Fa khiyarul wara, dan apa itu khiyarul wara? Al khiyaru jam'u khair bitasydidi wal wara. Wal wara al makhluqi ay asyraful makhluqin wa abrarihim. Sebaik-baiknya makhluk, qalilan minal laili ma yahja'un. Ya, malam dari sedikit. Ya. Qalilan minal laili, sedikitnya dari malam, ma yahja'un. Ma yahja'un itu intisabu qalilan ala zorfiyah wa ma taqidu ma'nal qilla ay zamanan qalilan minal laili yanamuna. Sedikit tidur dari malam, itu yang akan membuat ente menjadi manusia yang berguna. Wayan bagi, dan sepatutnya an yastashiba daftaran, untuk membawa daftar atau buku catatan, ala kulli halin, atas setiap keadaan, liyutoli'ahu, untuk membukanya, supaya ente bisa membukanya, dibawa biar untuk dibuka kan gitu. Wakila, dan dikatakan man lam yakunid daftara, siapa orang yang enggak punya buku catatan, fi kamihi, di kantongnya, lam yasbit al hikmata, tidak ditetapkan baginya hikmah, fi qalbihi, di hatinya. Sekarang bisa diganti kan nama handphone. Apa yang penting bisa dicatat di handphone. Itu kan ada pulpennya tuh. Beli tuh handphone yang ada pulpennya. Ya kan? Atau ya ini mah bawa buku kecil. Buku utang. Kalau ini yang dulu zaman sahabat itu memang para santri itu
Kalau apalagi ya kalau di Gontor tuh diwajibin selalu bawa buku kecil, karena setiap yang dia lewati itu banyak hikmahnya. Ntar ada kalimat-kalimat bahasa Arab yang nggak ngerti baru dicatat, atau ustadznya ngasih tahu di jalan, catat mana kutip ente katanya, mana buku kecil ente, nggak ada, jewer udah. Jadi wajib dikantongin buku kecil, karena itu perilaku para salafus soleh dulu begitu dalam mencari ilmu, selalu dia ngantongin pulpen sama buku kecil ya. Karena yang namanya kita lagi belajar, kita nggak tahu kapan ilmu itu datang. Dan jangan ente ilmu itu pasti ada di pengajian doang, yang enggak ya kan. Tiba-tiba ente ketemu misalnya Ustadz Abdul Somad, kemudian ngasih nasihat sama ente, waduh nggak bawa handphone, nggak bawa buku. Ingetin ya. Ntar ane tanya lah, kalau ente bisa jawab, ane kasih motor ente. Nggak ada buku, nggak ada handphone, nggak apa, otak bubel itu. Ya. Mikirin utang. Ya kan, nggak bisa udah kan bikin utang kayak gitu, mau ngapalin apa? Susah. Ya, makanya kalau kita itu di dalam ruang lingkungan taklim itu bagusnya memang bawa buku catatan terus supaya bisa nyatet apa yang menjadi hikmah. Kecuali ente gabungnya sama yang sontoloyo gitu. Yang kalau ya itu kalau ngobrolnya aja kapan berhentinya lo gitu. Kan karena kalau nyatetin omongannya dia ya kagak ada faedahnya gitu. Malah dia disuruh, makanya lebih baik dia diem gitu. Diemnya itu lebih bagus ya. Kalau ente gabungnya sama yang begitu ya udah nggak usah. Tapi kalau ente gabung seringnya gabung sama orang-orang yang alim itu kan banyak hikmah-hikmah kadang-kadang. Kalau ya tadi Nabi bilang ilmu itu nggak mesti dari pengajian doang. Di luar dari pengajian banyak ilmu-ilmu yang bisa ente dapetin. Kadang-kadang kita anggap dia ini bukan ahli ibadah, ngobrol kita di tongkrongan. Nah, ternyata dia orang alim juga ya. Bentuknya mah tukang ojek, bentuknya tukang sayur, pemulung. Kalau pemulung mah itu kayak cerita-cerita lama lah, kayak kan pemulung, sufi kayak gitu. Kita mah sekarang nih lebih baru lagi ya kan, pegawai kantor, tukang sayur, tukang gorengan, ya kan nggak tahu kita mana yang alim dan mana yang enggak. Kalau kita sering dengar pengajian begini, ketemu di jalan beda orang alim. Nah, tapi kalau yang nggak pernah ngaji nggak tahu mana yang alim mana yang enggak, walaupun dia sering ngobrol sama orang alim. Orang bego begitu kan, nggak ngerti. Ya, makanya jadi orang jangan bego-bego banget gitu. Minimal tahu nih orang alim nih, enggak gitu. Jangan sampai lu samain semua orang. Itulah yang menyebabkan sedikitnya ilmu atau kurangnya ente ngambil manfaat atau ente meremehkan orang. Ya. Kan ente nggak tahu yang mungkin yang ente remehkan itu ternyata waliullah. Nggak ada yang tahu lah masalah-masalah ke situ. Ya. Intinya nggak usah, jangan monoton ngambil ilmu itu cuma di majelis taklim. Majelis taklim plus dunia bebas, di situ bisa ente ambil. Ada yang penting, ada yang hikmah, bisa ente rekam, bisa mungkin ente tulis lagi di tulisan handphone, atau memang ente bawa bukunya nih supaya bisa ditulis. Wayan bagi dan sepatutnya an yakuna fi daftari bayadun, dan sepatutnya keadaan buku tersebut warna putih. Ya, wa yastashhibul mahbarata, dan mengambil tinta atau pena liyaktuba masami'a, untuk menulis apa yang didengar. Waqad zakarna, dan sungguh telah menyebutkan, kami menyebutkan hadisa, suatu hadis Hilal bin Yasar. Inilah katanya
yang ada pada hadisnya Hilal bin Yasar untuk membawa buku dan pena supaya bisa menulis apa yang didengar. Apalagi zamannya Rasul, ya banyak banget hikmahnya itu masa-masa kemasan. Kalau nggak bawa tulisan lebih besar di waktu itu. Jadi kalau di waktu zaman Rasulullah mungkin yang blow on dikit ya, atau mungkin hampir nggak ada. Sekarang yang alimnya dikit, yang blow onnya banyak. Kalau dulu yang blow onnya dikit, yang alimnya banyak banget. Turun, jadi alimnya jadi dikit banget. Ya, maka kehancuran dunia itu adalah dengan meninggalnya seorang ulama. Ada dalam satu keterangan, meninggalnya satu kaum, satu penduduk jauh lebih ringan dibanding meninggalnya satu ulama. Menurut itu kaul ulama atau hadis, ini tidak tahu. Jadi meninggalnya satu kaum dalam satu penduduk dalam satu kaum itu jauh lebih ringan dibanding meninggalnya satu ulama. Karena satu ulama itu menjadi lampu. Di mana lampu tersebut mati, mulai ada kegelapan. Mati lagi ulama, makin gelap. Mati lagi ulama, makin gelap. Dan itu akan terbukti. Sekarang coba, bisa gak ente pikirin? Sekarang yang bisa kitab itu udah jarang. Ya. Kemudian adanya YouTube, adanya Facebook, adanya segala macam media sosial. Kemudian sedikitnya yang belajar nahwu shorof, yang prediksiannya ke depannya itu akan sedikit juga yang memahami nahwu shorof. Berarti sedikit juga yang akan memahami kitab-kitab warisan dari para ulama dulu. Ya, karena nggak cuman butuh nahwu shorof doang, butuh yang namanya mantiknya, butuh yang namanya badinya, butuh yang namanya balaghahnya, pemahaman yang dalam. Nah, nanti kesininya misal Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Buya Yahya, orang-orang begitu udah meninggal, mulai kelihatan dah kebodohannya, ya kan? Kalaupun ada, nggak akan sehebat itu biasanya. Nggak akan sehebat kayak Ustadz Abdul Somad ataupun Ustadz Adi Hidayat biasanya, atau Habib Rizik lagi. Pasti lebih turun, yang pada akhirnya nanti udah minim akhlak, minim ilmu, sehingga udah benar-benar kelihatan nyata sih bahwa kita ini hancur karena ulah kita sendiri. Ya, nantinya orang kan nggak berpegangan kepada ulama. Kenapa? Karena mungkin udah ada YouTube, udah ada Facebook, udah ada ini. Ya, sehingga nanti muncul yang pemahaman ini. Awalnya dia meremehkan akhlak, nanti dia akan lama-lama nggak ngelaksanain sunnah. Ya, kemudian ketika sunnahnya itu nggak dilaksanain, dia akan meremehkan kefarduan. Lama-lama dia nggak akan melaksanain kefarduan. Nggak bisa ente dapat akhlak itu dari YouTube, susah. Sebab akhlak itu mah harus dari orangnya langsung. Gitu. Aneh aja awal mulanya dulu masalah sodako gimana sih itu? Keterangan banyak tentang masalah sodako. Tatkala aneh melihat guru aneh banyak sodako dalam hal agama, bahkan terkadang dia itu lebih berani gitu ngeluarin duit untuk urusan-urusan yang sifatnya kayak maulid ataupun ya pokoknya acara-acara Islam. Di situ aneh baru sadar, oh ternyata ya yang sodako itu bukan orang awam juga, orang alim juga harus sodako gitu.
dia ngorbanin waktu, tenaga, sama hartanya juga. Nah, ketika aneh ngelihat sosok seorang guru gitu, kok enak gitu dilihatnya, ya kan? Akhirnya gue jadi pengen jadi kayak gitu. Kalau bisa malah harus lebih lagi daripada itu. Untuk cita-cita mah nggak apa-apa, tapi untuk nyampe atau enggaknya wallahu alam, ngelebihin atau enggaknya wallahu alam. Jadi patokannya itu jadi kan kelihatan tuh sosok. Jadi langsung ditonjolin tentang akhlak-akhlak sedekahnya. Kemudian akhlak-akhlaknya dia ketika ngejawab gimana, ketika ngadepin suatu kebodohan gimana. Jadi ditampilin sehingga ada keyakinan karena ada akhlak yang lagi ditontonkan atau lagi bukan diperlihatkan ke kita, tapi bukan karena dia murni memperlihatkan, bukan, karena memang akhlaknya begitu kan, sehingga kita ngelihat langsung kan. Itu akan sulit kalau misalnya ente dapetinnya di YouTube. Ane juga nggak habis pikir, nggak bisa dapetin ilmu akhlak itu di YouTube, nggak bisa. Ane juga kan kadang ngelihat kakek Ane dengan tawadunya, dengan dia mengutamakan taklim dulu padahal dia lagi dipanggil ceramah maulid. Kan Ane hadir di situ, Ane ikut taklim dulu, setelah taklim baru jalan, nyampe sono nungguin orang, istirahat bentar 5 menit naik dia ceramah. Ane kan ikut juga di situ. Kan dipertontonkan sama Ane, oh harusnya begini, memang taklim dulu baru ceramah. Coba pelajaran kayak gitu mana ada di maulid? Di YouTube. Ya, emang bisa YouTube mempertontonkan begitu? Nggak bisa. Karena itu kan bagian dari gesekan kita, ya kan? Di waktu nyari ilmu. Kan nggak bisa yang nemu-nemu kayak gitu. Nah itu makanya awal mula kehancuran orang diawali katanya kalau lihat dari sini mah itu dengan meremehkan akhlak. Dan kenapa meremehkan akhlak? Karena nggak ada ahli akhlak, atau bukan apa ya bahasanya, nggak ada ulama yang mempertontonkan lagi akhlak yang baik, sehingga orang awam melihat ulama juga kecewa gitu. Kok ulamanya nggak berakhlak baik? Karena dia berguru kepada ulama su, sehingga menjadi murid su. Ya kan? Kalau udah ulama berguru sama ulama su, kemudian dia menjadi murid yang su, kemudian dia diangkat di masyarakat menjadi ustadz ataupun guru, maka nanti pun akan menghasilkan murid-murid yang su juga. Karena dia dapat tontonan gak bagus dari guru sebelumnya, yang menjadikannya dia jadi su juga, murid-muridnya su semua, ya kan? Akhirnya ini murid yang dia yakini yaitu yang dari gurunya. Lambat laun namanya keburukan kan, kalau keburukan itu nggak nenengin hati, nggak nyenengin hati. Mau bentuknya apapun keburukan, mau lu kemas apapun dengan semenarik mungkin, gak bakalan dia nyenengin hati. Itu keburukan. Biar kata itu ilmu agama, tapi kalau dilaksanakannya dengan salah, maka gak akan menyenangkan hati. Contoh yang sering aneh omongin, seringnya ente melakukan santunan anak yatim. Anak yatim dipertontonkan di panggung, sering ente lakukan kayak gitu, yakin aneh gak menambah iman sama sekali, karena ente punya cara yang salah, ya kan? Akhirnya karena nggak menyenangkan hati, jadi hati ini tertutup, hati yang suci itu tertutup kepada kebaikan-kebaikan yang murni. Disitulah setan mempermainkan pikiran-pikiran ente, itu setan khinzib, setan walhan. Mulai di situ dah mempermainkan pikiran-pikiran ente, karena hati suci ente tertutup, karena mungkin benar-benar belum pernah melihat sosok yang seperti kayak misalnya Ustaz Adi Hidayat, belum pernah seumur umur dia.
Kalaupun ada, jangan-jangan dia mendustakan gitu. Guru gua nggak ngajarin gitu, gua gini aja gitu. Bener-bener udah tertutup. Nah itu yang dikhawatirkan. Ya kalau udah masuk ke fase itu, udah fase-fase banyakan munafiknya. Sehingga ya udah, yang aneh bilang tadi, kiamat ya dari kita juga Allahnya, nggak dari mana-mana. Mungkin dari situ akan ada sekte-sekte baru sehingga dikatakan Islam itu 73 golongan. Jadi dari kita juga, karena tingkat nafsu tinggi kita itu tinggi sehingga orang itu sekarang punya cita-cita pengen jadi ulama tuh lebih rendah. Lebih cita-cita lu jadi pilot. Cita-cita lu apa? YouTuber katanya. Duitnya banyak. Jadi ulama, duitnya dikit ulama mah. Ya kan bininya aja mau banyak. Ya kan? Ya makanya maksudnya orang tergantung image ulama itu sekarang kayak gimana. Makanya aneh tuh sebenarnya ya itu tadi, mencoba dalam ruang lingkup kecil aneh, mencoba untuk memperbaiki citra ulama. Dengan apa ya? Dengan apa yang aneh bisa lakuin aja. Gitu. Ya, yang aneh bisa lakuin ini gitu. Yang mudah-mudahan citra ulama ini ya jadi rada mending lah. Minimal di mata 7 orang ente ini. Ruang lingkupnya kecil, walaupun ya nggak secengkareng. Tapi kan aneh nggak ngelihat 7 orang sih, aneh melihat Allah aja bro. Terserah Allah gimana. Ya, kalau ngikutin yang udah-udah, yang ngikutin yang ada-ada, takut Islam ini hancur disebabkan karena pembawa agamanya kurang amanah. Punya ilmu nggak diamalin, punya ilmu cuma sababia mencari duit, punya ilmu untuk mencari popularitas, punya ilmu untuk supaya dihormati di kampungnya, ya kan? Punya ilmu, pokoknya urusannya manusia, kalau ke dunia udah. Itu pengkhianat agama, ya. Sehingga orang-orang akan ngelihat, kalau anak gua di pesantrenin paling jadi kayak dia, males lah ya, yang duitnya nungguin tahlilan doang lah. Ngapain gua pesantrenin anak gua kalau ujung-ujungnya nyari duitnya tahlilan? Kan orang awam mah pasti mikirnya kan nyari duit, sukses ya, pasti mikirnya nyari duit gitu. Dilihat si ustadz dapat duitnya kalau tahlilan, kalau nggak tahlilan dia bokeh, ya males lah akhirnya. Mulai pesantren sepi. Jadi orang lambat laun jadi sedikit yang mempelajari agama. Kenapa? Karena oknum agamanya kurang bisa menonjolkan. Sekarang seandainya dalam satu kecamatan ada yang model Ustadz Adi Hidayat aja, satu kecamatan ada satu kecamatan ada satu, mau naik lagi. Masalahnya model kayak gitu jarang. Banyaknya yang banyak pengkhianat, sehingga rada berat beban dia, beban si Ustadz Adi Hidayat ini dalam membangun umat, ya kan? Karena musuhnya udah terlalu banyak. Dia mau bangun aja kadang-kadang ada yang mau ngejegal juga. Yang ngejegal dari ulama juga, kan bego juga. Harusnya kalau yang sama-sama mencari keridhaan Allah, dia akan mendukung. Nggak mungkin kagak. Ada kesalahan dalam mata seseorang ketika dia menyatakan jelek kepada misalnya Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, ataupun misalnya Habib Rizik. Kalau seandainya kacamata dia kacamata akhirat, nggak mungkin dia membenci itu. Tapi karena kacamatanya dia dunia, pasti dia membenci itu. Gara-gara adanya kajian Ustadz Adi Hidayat, pengajian gue jadi sepi. Karena pengajian gue jadi sepi, karena akhirnya gue gak dapet amplop tuh, urusannya dunia lagi.
ah ngapain gua ngaji sama Ustadz Maulana misalnya, mending gua ngasih sama Ustadz Abu Somad. Karena jamaahnya pada pergi gara-gara Ustadz Abu Somad kena. Ini gara-gara Ustadz Abu Somad nih, gue jadi sepi pengajian. Gara-gara lagi kan. Ya, itu awal mula dari situ. Ya. Sekarang mau gimana ya? Makanya kan Anda juga nggak bisa mengendalikan orang-orang kan. Makanya yang bisa Anda lakuin sekarang ya ini gitu. Yang sadar cuma 7 orang ya udah, yang sadar cuma 3 orang ya udah. Mau gimana lagi? Sadarin satu kecamatan itu mah urusan Allah. Iya, nggak bisa. Ya udah, intinya kan kita paham makna dari burung nih yang waktu itu dia mau madamin apinya Nabi Ibrahim. Sadar ketika burung tersebut mencoba berusaha mengademin api Nabi Ibrahim, kan kata cicak kan katanya ya mana bisa, cicak atau kadal dulu. Lu ngademin api segitu gedenya sama paruh burung lu yang kecil kayak gitu, ya gimana bisa padam? Ya setidaknya kan Allah tahu gua ada di pihak mana gitu. Itu aja, itu seperti pemikiran aneh juga. Ya hari ini pun misalnya aneh seperti burung pipit itu, yang aneh pademin itu nggak mungkin. Tapi setidaknya Allah tahu aneh ada di pihak mana. Ya, maksud aneh jadilah ente seperti itu, walaupun nggak mungkin, tapi Allah menetapkan ente ada di posisi mana. Gitu. Kita itu kebanyakan termakan ketidakmungkinan, jadinya jadi lemes duluan. Mau berjuang ke sini lemes. Kenapa? Apinya terlalu gede. Jadi percuma kalau gua berjuang juga nggak bakalan padam. Bukan itu, bukan urusan lu, bukan mademin api, urusan lu cuma berusaha udah. Kalaupun gagal, berkah hidup ente. Dunia diurusin sama Allah, anak juga dijaga sama Allah, istri jaga. Coba gagal hasilnya, walaupun gagal hasilnya, tapi berkah dalam hidup. Gimana? Nyaman-nyaman aja, tenang-tenang aja. Tenang aja gitu. Ya, makanya berkah gitu. Coba ente selami di agama dengan serius. Kan gitu pedomannya kan. Seriuslah ente dalam beragama, berkah insya Allah. Ya, serius dan pusing lah, biar pusing dalam agama daripada ente dipusingin masalah dunia. Bener-bener nyata ya, iya bener-bener nyata yang sering aneh bilang. Makanya bener sih, pusing kita masalah urusan ini nih, kayak gini ini, kitab gini, puyeng mikirin mau sorok segala macem. Tapi kita dicukupin masalah dunia. Pada saat kita mau nikah dihadirkan ceweknya, saat mau nikah dihadirkan dananya, ya kan? Udah nikah, udah punya anak, disiapkan tempatnya, gitu. Ya. Kemudian kebutuhan makin meningkat, disediakan juga gajinya yang sudah cukup ke situ. Kok bisa begitu? Itu urusan Allah. Cuman urusan Allah akan ngurusin kita selama kita ngurusin dari warisan-warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ente nggak mau ngurusin warisan Rasulullah, tadi puyeng masalah urusan dunia. Wallahu a'lam.